Ini kelihatan ya? Ada Pak. Kelihatan. Tuh. Misalkan kita mau fokus kemana, boleh lihat. Mau dari mana bebas nih, kita ngalor ngidul aja ngobrolnya ini. Juga nggak bisa lama-lama. Harus belajar. Contoh kecil, belum mati. Ini kan ada sebuah rencana di sini kan. Rencana apa sih yang mesti dipikirkan ketika kita kick off? Itu bagian dari game plan nanti. Di sini aja posisi badannya udah salah, ya nggak? Kelihatan kan ini? Iya, coach. Iya, Nah, kelihatan. lalu Kelihatan. lalu jalur passingnya, lalu dari defense udah ketutup belum? Itu ya, jalur passingnya kan tinggal ini. Apa? Kalau ditarik lurus, ini kan yang kebuka. Hmm. Cara dan salah badannya. Nah, saya nggak tahu apakah ini memang harus jadi atau memang atas dasar keputusan pemain. Kita nggak tahu. Oke. Yang selanjutnya, kalau kita udah badannya jauh, dia akan kesulitan. Nah, gitu. Sementara dia terkontrol oleh lawan. Kan paralela berarti nggak bisa terima bolanya, yang salah, potong tadi. Nah, ini kan proses perpindahan bola kan, dari yang tadinya menyerang menjadi bertahan. Ini kan balik ke unit pertahanan kan replicate game atau retreat atau pulih, ya balik. Balik dengan mengontrol lawannya masing-masing satu. Nah, ini terkontrol. Nah, ini upaya upaya apa? Upaya untuk menciptakan menang jumlah, bisa. Untuk menciptakan bagaimana tiga dalam satu garis, train line, bisa. Kenapa ini dilakukan? Karena ini tidak punya mata di belakang. Satu sisi, di area ini memang menang jumlah, ya enggak? Iya. Tapi di sisi lain, ini tetap terkontrol, gitu. Kebayang maksudnya? Kebayang, coach. Bayang, coach. Belajar baca pelan-pelan nggak apa-apa ya. Yang udah paham ya nggak apa-apa, silakan. Ya, ya, makin naik, naik. Ada kesalahan nggak di sini? Kira-kira ada kesalahan nggak di sini? Pelan-pelan aja. Ada kesalahan nggak di sini? Hmm? Ada yang bisa lihat? Keluarin dulu aja unek-unek teman-teman. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada ya.
Kan saya nggak tahu ada apa enggak ini. Asal post aja. Atau ada Oh, ide yang teman-teman lihat gitu. Ini kita kan coba coba ngeluarin unek-unek aja apa yang dari kita lihat, nggak ada masalah. Nih, ya teman-teman bisa simpen juga di menit 7 detik 50, nanti terserah cari sendiri ya, pergerakan bagaimana mengontrol jarak dengan lawan ya. Di mana salahnya ini? Ada salahnya nggak? Nggak ada ya, silakan. Itu kan di sisi kuat pertahanan, coach. Ya terus kenapa? Masalahnya apa? Silakan, ayo, Lalu, ini hal kecil loh. Saya ngajak ngobrol ini. Masa nggak ngelihat? Jangan cuma mikir masalah pergerakan doang. Ayo, keluarin aja dulu unek-uneknya. Saya juga bisa salah menganalisa ini kok. Di mana salahnya, di mana kurang tepatnya, atau memang nggak ada salahnya, kan bisa juga gitu. Gua lihat kan Kenapa? itu tidak memperlebar lapangan pemain yang lain Australia. Yang mana? Hmm? Itu 3 orang bertumpuk, pemain ini dari Australia 3 orang bertumpuk, ada ruang yang sebelah kanan itu Ya, kosong, ya. sementara ada pemain yang berdiri tempat ada gunanya itu Apalagi yang bertahannya, bener nggak itu? Ayo, tipis-tipis saja kita melihatnya. Apa Meli? Nggak ngeliat? Firman tidak apa namanya, itu kan dari gerak badannya pemain Australia sudah kebaca mau passing ke sana. Ah, Firman tidak menutup itu. Firman, Ya, yang defense. Bang bisa nutup bang ini bang. Coba kita ulang ya. Belakangnya Firman itu. Apa? Belakangnya Firman itu salah. Dia nggak boleh naik. Hmm. Nggak bisa nutup dong bang. Firmannya emang jaraknya segitu. Coach, ketika udah orang pertamanya ngepres, eh, kenapa yang lain malah ngasih jarak? Kan itu Nggak garis tahu. passingnya udah kebaca. Nggak tahu kenapa nanya saya. Ya kan harusnya ketika orang pertama udah ngepres, itunya juga ikut ngepres, Coach. Apalagi posisi badannya udah mengarahkan ke satu tempat doang. Ada yang lain? Silakan. Ayo, ini penting loh. Kita nggak bicara sistem pertahanan, nggak bicara sistem, nggak bicara tipe pertahanan, nggak. Yang kecil-kecil fundamen kok ini. Fundamen nomor izin satu, coach. fundamen nomor 2 ada. Silakan yang lain. Sekalian menguji apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Sembari teman-teman yang baru juga memperhatikan gitu loh. Kan kita mau mengukur tingkat pemahaman kita. Silakan. Yang lain monggo. Izin coach. Ya, Itu yang
pemain Australia nomor 5 itu kan orientasi badannya kiri, itu kan merupakan informasi bagi orang bertahan yang nomor 2 yang belakangnya Firman. Karena sudah terbaca, itu bisa agak maju untuk menutup jalur passingnya. Itu aja. Itu dulu coach. Ada lagi yang lain? Ayo, keluarin. Saya pengen dengar teman-teman menganalisa. Jangan saya mulu yang analisa. Nggak apa-apa salah, jangan takut salah. Namanya analisa kita belajar bareng. Saya juga bisa salah kok. Dan kita kan nggak tahu strategi pelatih seperti apa. Kita kan cuma sosokan ngebaca permainan aja ini. Ayo silakan yang lain. Ini fundamen ini. Fundamennya Malaysia, fundamennya Australia juga jelek nyerangnya. Di Indonesia ada salahnya enggak? Jadi ada sesuatu yang bisa kita tingkatkan atau enggak nanti kan gitu. Ada yang bisa kita pelajarin enggak di pertandingan kan gitu. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada masalah. Kalau ada masalah ya bagus. Sama itu kan yang pemain bertahan itu posisi dasar bertahannya masih, badannya masih tegak itu coach. Ya satu-satu Mas Agus yang mau dibahas apanya, posisi dasar bertahannya kah atau apanya kah? Jangan dicampur aduk kalau kalau begini ngelihatnya. Ya saya pengen dengar jawaban dari yang lain dulu. Melihat ini Nah, apa gitu. Kita sharing berbagi pandangan. Jadi saya pengen mendengar point of view dari teman-teman di kasus ini. Kalau memang sekiranya nggak ada masalah ya berarti nggak ada masalah. Kalau memang ada masalah katakan masalahnya apa. Sehingga teman-teman juga akan menggunakan ini, memahami ini, menemukan ini dalam pertandingan yang teman-teman lakukan nanti. Termasuk di sesi latihan. Apakah perlu di stop, dikoreksi atau enggak, atau perlu dievaluasi. Kalau teman-teman nggak mengeluarkan pendapatnya, nggak akan terbiasa. Keluarin aja dulu pendapatnya, unek-uneknya. Atau misalkan mau memprotes kakinya wasit sampai segitiga begitu, misalkan gitu. Ya kan? Ayo, yang lain dulu. Sebelum kita pelan-pelan aja ini, ya biar paling nonton semifinalnya enak nanti. Ya enggak? iya coach. Iyalah, nonton jangan sembarang nonton. Petir bukan sembarang petir gitu kan. Nang nang ae. Tentang air. Ayo, ini di usia kanak-kanak juga udah bisa ini. Ayo, di situasi ini apa sih yang kita tangkap? Kalau kita jadi pelatih, kita jadi analis, kita jadi penonton yang memang levelnya di level pelatih, bukan penonton netizen. Apa yang kita tangkap? Apakah ini perlu dilatih atau memang enggak? Atau memang ini penting? Ayo, yang baru-baru juga nggak apa-apa bahas aja. Nggak usah takut salah. Masa saya harus absen sih? Nah, kelewat kan? Saya belum melihat sama sekali itu. Ya, ayo, ayo. Ayo guys, pada diem aja nih. Ayo, Ananda,
Ayo, silakan. Ah, repot kan. Setelah video ini lupa saya mau enter-enter aja. Ayo, silakan. Ya, tuh 7 kali 10 ketemu. Ya, kira-kira 7 kali 10, ya kan? Boleh kan? Boleh nggak? Boleh aja kan? Boleh Coach. Ayo, silakan. Ngembangin satu kasus, nanti terbiasa. Nah, yang membuat kita berpengalaman tuh itu dari setiap kayak gini kita sering lakukan. Nanti begitu melihat kejadian yang berulang kita pengalaman, begitupun pemain. Gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini kalau diberikan di latihan akan membuat pemain lebih cepat berkembang. Kalau pemain nggak diberikan pengalaman dalam pertandingannya, dalam latihannya, ya gitu-gitu aja. Makanya saya selalu memberikan kasus kalau dalam latihan, supaya pemain itu kenyang pengalaman saat di latihan. Gitu. Ini kan contoh kita mau mendapatkan pengalaman pada suatu momen pertandingan, ya nggak, Dino? Dan mungkin nggak ini terjadi dalam pertandingan? Mungkin, walaupun mungkin beda posisi sedikit, tapi akan sering terjadi nggak? Nah, kira-kira perlu dilatih nggak nanti? Kan gitu. Ini maksudnya fundamen atau bukan, misalkan. Ini penting nggak? Nah, kalau teman-teman nggak mendeteksi ini, nggak mengetahui ini, susah nanti. Dianggap, nggak masalah, orang nggak kerebut, gitu misalkan. Tapi kalau kita jadiin masalah, bisa. Nggak dijadiin masalah juga bisa. Silakan. Ada siapa? Sutria, ada Aswar, ada Ajus Purnomo, Ajus Congo, dari Kongo. Ada Adi Nagoya, Ahmad Fitra, Alfian, Asmil, Danang, Palepi, Gunagi Tea, ada Gunagi Tea nama sekarang, ada Kakak Kabayan, Guru Faisal Gozali yang FYP di TikTok, ada Heri Jihu, ada Irwan Arsyad, Leman, Muhammad Haris, MR, Muhammad Rian, Niko Wisnu, dan segala macam, Redik Hardopa, Ramadan Nardian, Ramadi Yuhan, ada RZ13, Taufik Rahman, ini segala macam. Ayo, ya kalau teman-teman menganggap ini nggak penting pun katakan nggak penting. Kalau teman-teman punya pandangan ini penting, ya apa? Dengan area 7 kali 10 berarti kan 70 meter persegi. Sementara lapangan itu berarti kan 800 meter persegi, 70 per 800 kan cuma segitu areanya. Nah, ini juga terkait dengan kita ngedrill nggak nanti? Gimana Tino? Terkait dengan area kita ngedrill nggak? Terkait dengan area yang terbuka nggak? Yang di luar 70 meter persegi ini. Berapa sih area yang terbuka? Kan gitu. Kalau kita tarik misalkan, saya kasih warna lain. Salah. Ya, salah kan? Saya kasih warna lain misalkan. Ini ke sini. Kurang lebih kan sama. Terus 10. Ini 10 kali 7. Ini ketahuan di sini ada berarti berapa? 13 meter di belakang. Kalau kita ambil di sini, ini ada berapa yang kebuka? Ini. Kalau kita ambil di belakangnya Iqbal, ada berapa yang kebuka? Kan gitu. Ya kan? Ayo. Gak ada nih.
Gak ada ya? Atau emang udah paham atau saya lewatin aja ya berarti ya? Diem semua gimana? Lewatin aja ya. Bentar coach, artinya pemain Australia itu tidak apa ya, banyak ruang yang kebuka kan selain di situ sebenarnya. Ya iya, ini kan saya kolomin. Misalkan teman-teman mau ngedrill 7 kali 10 atau 10 kali 10, itu juga bisa nanti. Tapi harus tahu dasarnya dulu. Kenapa diperlukan 10 kali 10? Gitu. Ini areanya siapa aja? Ini biasanya areanya flank sama angkor. Kan gitu. Terus ini situasinya 3 lawan 3. Mungkin nggak ngedrill 10 lawan 10, 3 lawan 3. Gitu. Atau kita buat 3 lawan 2 plus 1 atau 2 plus 2 plus 2 plus 1. Kan bisa macam-macam nanti pengembangan drillnya. Tapi yang mau dicari permasalahan apa? Misalkan kita mau bahas tim yang putih. Soal defense-nya. Oke, kita mau latihan menyerang dan defense-nya di 10 kali 10 dengan tujuan yang akan kita bahas tergantung apa? Point of view kita. Kita ngelihatnya apa di sini? Nanti ketemu ngedrillnya seperti apa? Gitu loh. Kebayang nggak? Kepecah sama saya ini nanti. Tapi teman-teman keluarin dulu unek-uneknya, ya. Ntar ujung-ujungnya jawabannya gobak sodor lagi repot kan. Ayo, coba dulu. Yang lain, jangan diem aja. Silakan, Haris atau siapa tadi namanya itu. Namanya ada yang aneh-aneh juga. Verly atau... Dan nanti akan ketemu, bisa nggak latihan menyerang dan bertahan berbarengan, lalu digabungin dengan psikologis, lalu digabungin lagi dengan yang namanya fisik. Oh, bisa jauh lagi kita. Tapi teman-teman ngomong dulu. Dari masalah begini doang tuh bisa jadi drill. Ya enggak, Tino? Makin mahal aja dah. Ayo, gara-gara teman-teman menguasai hal-hal yang detail atau misalkan peka terhadap hal yang kecil, itu yang membuat value atau nilai teman-teman itu mahal. Dari gara-gara begini doang, apalagi terbiasa melihat pertandingan. Saya dulu melihat pertandingan begini, satu match bisa 3 kali pengulangan dulu. Tapi ketika udah terbiasa, sebentar doang bisa kelihatan. Gitu. Itu pengalaman ya, bukan berarti harus pakai cara saya ya. Enggak, pegel juga satu pertandingan 3 kali nonton. Ayo, nanti ketemu drillnya seperti apa. Karena dari masalah yang apa. Masalah ini nanti ngedrillnya gimana ya. Ada lagi yang berpendapat? Nggak ada yang berani atau takut salah? Jangan takut salah, itu rumusnya dulu. Jadi besok pas nonton semifinal bisa tahu, wah salah nih si ini. Gitu. Harusnya begini-begini. Menurut Bung Tino bagaimana tadi pergerakan pemain kita? Baru beli analisanya, jadi komentator. Satu. Kedua jadi analis. Ketiga bisa ngedrill buat anak-anak. Banyak hal jadinya gara-gara ngeliat hal kecil kayak gini. Kita kita bagaimana nggak di level ini lagi bicaranya? Apa? Ayo. Hmm? Nggak ada. Saya yang bahas nih. Sayang banget kalau saya yang bahas. Bener tuh. Bentar coach, Bentar terus. Keburu pagi. dengan area 7 kali 10 itu kan di situ yang defend 3 orang, dengan area yang sekecil itu kan jadi
susah juga Apanya? untuk yang offense. Hmm? Apanya, Mas? Buat yang offense yang Australia itu kan di Ya. area situ kan ada 3 pemain bertahan, sisi kuat pertahanan juga. Ya, dari tadi statementnya Mas Agus banyak ke orientasinya ke yang menyerang. Bang Aswar juga masih yang menyerang. Yang bertahannya juga ada ini. Gak ada? Yang orang keduanya tuh Ya, ya pandangannya cuman ke bola di situasi di ruang sempit seperti itu, harusnya dia bisa sedikit geser dan agak naik untuk menguasai ruangnya sebagai orang cover. oke. Di tekanannya bakal semakin dekat nantinya efeknya. Nah itu Oke, terlalu sempit ke belakangnya Firman dia dengan ruang yang kecil seperti itu ya. ada lagi ya. Ya, sekali ini saya bantu deh. Mungkin Ya, masih Bang. ada yang malu-malu. Saya turunin speednya dulu berarti. Nah, nah, kalau di pertandingan nggak bisa begini, harus cepat ternyata. Masa suruh slow motion pemainnya nggak mungkin. Ya, perhatikan baik-baik. Kita coba kaitkan teori yang udah kita pelajari. Oke, ini masing-masing mencoba mengontrol lawannya. Ketika lawan sudah mengontrol disebut apa? Sudah terkontrol disebut apa? Organisasi defense. Organisasi defense. Oke, sudah terorganisir berarti lawan harusnya melihat situasi yang ada seperti apa. Ya, ada defense cambio di sini. Lihat tangannya Israel dan Iqbal, ada komunikasi di sini. Ya, lihat ini, lihat tangannya. Kenapa yang di belakang harus berbicara? Ini defense cambio salah satunya seperti ini. Ada pertukaran penjagaan. Ya, lihat ya. Tuh. Nunjuk-nunjuk, yang satu nunjuk ke sono, yang satu nunjuk ke sono kayak gitu. Karena karena komunikasi itu menjadi kunci dalam bertahan. Itu. Terus kita lihat mundur sedikit. Ya, di sini Firman startnya terlalu jauh sebenarnya. Betul? Terlalu jauh. Itu Lalu saat bola tidak ada pemilik, ada fase kedua man marking. Ada nggak? Nggak begitu ada. Betul? Ya nggak terlalu. Ada posisi dasar bertahan seperti ini. Saat bola dilawan, ini fase ketiga tadi. Bola diterima. Ada nggak? Kurang? kurang Oke. Kurang. Domino spasial, bagaimana dia mengontrol jarak, mencoba mengontrol jarak si pemegang bola. Artinya dalam hal ini first defendernya siapa? Firman? Firman. Firman. Oke. Firman, Coach Firman. Terus setiap perubahan bola semakin mengecil dicoba, terus diikuti. Ya, apalagi saat bolanya nggak di kaki. Ya, oke, lihat. Kita mundur sedikit.
Pertama, kalau teman-teman bicara transcendent, bicara sesuatu yang nggak harus nampak atau bisa memperkirakan bahwa di sini kuning ada 3 loh. Di area 7 meter ini ada 3, di area 10 meter ada 3. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Ada 3 pemain di situ. Ya. Lalu yang paling penting yang teman-teman ingat dalam komponen persepsi dan pengambilan keputusan pada bertahan yang warnanya coklat, kalau ingat slide-nya, yang harus dilihat adalah yang pertama itu orientasi serangan. Kemana orientasi serangannya? Yang kedua, jalur passingnya di mana? Nah, di bawah orientasi serangan atau arah serangan, yang harus dilihat yang pertama faktor apa? Pemain yang pegang bola. Yang kedua, lawan atau teman kita yang menjaga langsung orang yang pegang bola. Dalam hal ini adalah Firman. Betul? Betul. Dua faktor ini terkait dengan orientasi serangan sebagai dasar persepsi. Nah, ketika 2 komponen ini berjalan atau dipahami, maka akan berdampak pada 3 pemain yang lain, bukan cuma Israr. Itu tadi poinnya Felix nggak kesebut. Atau semestinya, segala macam. Ya, kanan orientasinya. Nah, saat seperti ini, boleh nggak Iqbalnya agak naik? Boleh. Boleh, Coach. Kenapa? Dasarnya apa? Sudah melihat postur tubuh yang mau passing arahnya ke sana. Membaca. Dasarnya tadi tekanannya, jalur passingnya. Nih, masih bisa sini, betul? Betul, Coach. Sini nggak bisa. Sini bisa nggak? Nggak bisa, Coach. Long pass bisa nggak? Tekanannya udah mendekat. Badannya juga kan, udah begini kan badannya. Nggak mendukung. Nah, kalau udah begini, bisa nggak jadi dasarnya Iqbal untuk naik? Bisa, Coach. Bisa nggak jadi dasarnya Israr untuk naik? Bisa. Bisa kan? Bisa, Coach. Nah, bagaimana cara untuk membuat drillnya? Kan gitu jadinya. Sehingga fundamen-fundamen bertahannya tercapai. Dan itu ada dalam permainan. Ketika teman-teman memberikan sesuatu yang real dengan permainan, ditambah ada unsur menyerang, unsur bertahan, ditambah ada unsur taktik, baik menyerang bertahan, ditambah ada unsur teknik, ditambah ada unsur fisik, dan tentunya psikologis, itu menjadi integral training nanti. Itu dengan beban tekanannya yang tinggi. Itu. Walaupun dikerjakan dalam waktu sebentar akan capek sekali. Tapi drill tersebut tidak cocok untuk pemula yang masih diajarkan bagaimana passing, bagaimana dribbling gitu. Kebayang ya? Jadi kita mengulang teori yang ada aja dulu. Ya, padahal cuma gerakan sebentar doang. Jelas ya? Jadi kalau mau diingat-ingat kembali di komponen persepsi dan keputusan dalam bertahan, kan gitu. Ya, kita loncat ke bawahnya langsung. Pasti ada bola segala macam kan, itu pasti ada. Jadi di sini ada orientasi serangan. Di sampingnya ada jalur passing. Mana bahas timnas sih? Terus
Di bawah sini yang pertama adalah yang pegang bola, yang kedua first defender, sama ini Firman, yang ketiga ini aksi tiga pemain yang lain. Ini jadi kita dasar untuk pengambilan keputusan bagaimana kita bergeraknya dalam bertahan gitu, sehingga keputusannya tepat dengan situasi yang ada. Lalu akan ketemu yang namanya ini sisi kuat, betul, masih ingat nggak slide-nya? Masih coach. Ini sisi lemah, lado fuerte, lado debil. Nah, kalau diulang-ulang kita jadi paham. Teorinya nggak lepas, tontonannya ngerti. Penyampaiannya mudah, gimana sih ngedrillnya? Nah, kan pernah dibahas juga. Paling gampang untuk membuat drill latihan adalah dari menonton pertandingan atau permainan. Itu cara paling gampang. Tapi kalau teman-teman sering melewati hal-hal yang detail, yang kecil, dianggap sepele, itu akan menjadi kesulitan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman memberikan atensi terhadap hal-hal kecil, itu yang akan meningkatkan kualitas teman-teman sendiri. Walaupun cuma terjadi 2 detik, 3 detik, itu penting. Itu. Ya, artinya ini bicara dominasi ruang juga nanti. Bagaimana sih mengontrol jaraknya sehingga permainan Australia ini bisa nggak berkembang. Walaupun banyak PR-nya, posisi dasarnya, agresivitasnya, tadi permulaan ketika mengontrol lawan untuk organisasi pertahanannya, yang mana itu nggak dilihat oleh pemain Australia. Harusnya keterlambatan Firman dimanfaatkan. Kan gitu kan? Selama lawan belum terorganisir, maka dimanfaatkan, tapi tidak dimanfaatkan oleh Australia. Pekok gitu. Makanya kalah mereka. Gitu ya. Clear? Clear. Teori oke? Oke coach. Ingat ya. Gampang kan? Saya tangan kosong loh. Kan di pertandingan tangan kosong, nggak mungkin bawa slide dong. Walaupun Tino udah siap dengan rompi loh. Di kelas, di luar tadi pakai helm, sekarang pakai rompi loh dia. Tinggal masuk doang tuh. Ya, jadi dengan membaca permainan tersebut, dengan berpegang pada hal-hal yang tadi, kemana nih lawan orientasi serangannya, kita tahu bergeraknya kemana. Akhirnya terjadi penyesuaian dalam posisi kita bertahan. Itu penyesuaian yang terjadi pada diri Iqbal, pada diri Israr. Saya maju sedikit, NL ajuste untuk dominio espasial. Karena dasarnya ini, persepsinya ini. Makanya olahraga ini disebut olahraga yang sangat perseptif. Bukan dengan sistem. Bukan dengan gerak yang diarahin dengan bidak tactical board. Tidak. Itu Bang Azwar. Akhirnya pemain bisa menjawab sendiri berdasarkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ya enggak? Ya? Sampai sini ada pertanyaan? Gak usah panjang-panjang. Malam ini gak usah panjang-panjang. Tanya coach. Tanya coach. Silakan mau tanya. Tanya coach. Ya. Dari situasi ini, tadi kalau kita artikan dari situasi di pertandingan, nanti kita bisa untuk drillnya. Lalu tadi
Hmm? bisa kan kalau dari situasi ini nanti bisa dilatih baik bertahan dan menyerangnya, coach. Iya. Apa? Artinya kalau yang bertahannya kan tadi dari persepsi orang yang pegang bola, lalu teman kita defendernya, artinya di situ. Kalau dari yang menyerangnya, coach, Mau tahu? ya, jadi artinya, oh nanti defense-nya ini, offense-nya, Kan kita cuma pengen tahu capaiannya, Mas. Capaiannya adalah yang tiga ini bisa paham untuk memecahkan pertahanannya. Yang bertahan ini bagaimana tidak terjadi progresi, kan gitu. Bisa merebut bola, betul. mana ketika ada pergantian lawan. Jadi mereka akan mencoba menjawab masalah-masalah yang kita berikan. Bukan kita nyuruh dia harus begini, enggak. Justru itu menjadi tujuan dari drillnya. Bahwa nanti ketika drill ini dilakukan, pemain diharapkan akan mencapai pada poin-poin yang kita inginkan dari Bilang korek. ini. Itu. Banget. Bisa pakai juga. Hah? Bisa pakai. Kebayang nggak? Kita bikin soal Ya, coach. supaya tercapai poin-poin ini. Bagaimana supaya tercapai ke arah sana? Kita penyedia taktiknya, kita yang mengarang desainnya, kita yang membuat filmnya, gitu. Supaya tercapainya agresivitas, bisa dengan apa contohnya? Kan gitu, ya kan? Misalkan dengan variabel apa drillnya? Variabel waktu, bahwa bola dimainkan sekian detik, kalau bisa berpindah sekian detik, maka yang bertahan dapat hukuman. Bisa dibuat seperti itu. Terus yang menyerang dirangsang, kalau yang menyerang bisa lewat, dapat poin. Kan bisa seperti itu merangsangnya. Sehingga yang bertahan ini punya tujuan, kuning nggak boleh lewat, yang kuning, putih ini harus lewat. Gimana caranya? Nah, itulah high order thinking. Pemain harus menjawab dari segala macam sudut pandang yang dia punya. Itu yang akan jadi pengalaman dia. Kekayaan taktikal itu seperti itu. Jadi walaupun tujuannya ke depan, mereka punya cara yang banyak. Mau dari kiri, mau dari tengah, kayak gitu. Itu yang harus dilatih. Yang penting tujuannya dasar-dasarnya jelas, tercapai semua. Itu bukan modelnya. Saya lagi bukan model gerakannya. Teman-teman jangan terfokus pada gerakan di sini. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah di 7 kali 10 atau 10 kali 10, 3 lawan 3. Yang bertahan harus mencegah progresi, yang menyerang harus menciptakan progresi. Kan gitu. Mau dengan grup taktik ke, mau dengan blocking ke. Yang penting yang bertahan mampu membaca permainan sehingga dia selalu menyesuaikan posisi, mampu menguasai ruangan, mampu membuat si kuning ini nggak bisa naik ke depan. Itu doang bikin drillnya seperti itu. Dikasih soal. Jadi drillnya cuma cuma bentuk kotak doang 10 kali 10. Tapi poinnya yang harus dicapai.
Gitu. Kebayang ya? Nah, kalau udah 3 seperti ini yang mau kita lihat, ini grup taktiknya yang level apa? Gitu, level basic kah, level simple kah, level kompleks kah, segala macam. Lalu mau bangun taktik individualnya juga bisa. Mau bangun taktik grup yang 2 orang juga bisa. Yang penting selalu terkait semuanya. Ya. Terus, sampai sini? Atau udah ngebul? Jelas, Coach. Gitu. Jadi jangan diarahin Mas Agus kalau gini-gini. Kasih drillnya dia pecahin. Tapi kita sudah pernah kasih semuanya sebelumnya. Pengenalan geraknya udah kita kasih. Bahwa kalian harus pecahin ini gimana caranya. Yang efisien yang mana. Yang solutif yang mana. Yang cocok dengan situasi ini yang mana. Itu membuat pemain kita cerdas. Kalau kita arahin, nggak akan berkembang. Ya, Tino kebayang jadi ya. Ini kan ada nggak di unsur latihannya IMFC? Yang tiba-tiba pemain sliding tackle sendiri, ada kan? Kan mencegah shooting. Nggak disuruh loh itu Mas Agus. Artinya aksi dia dengan sliding tackle adalah dengan tujuan mencegah terjadi cetak gol. Berarti ada unsur taktik bertahannya. Saya padahal tidak minta dia untuk sliding tackle. Jelas ya? Jelas, Coach. Bisa juga kita buat drill misalkan. Misalkan ini masalah Iqbal. Kalau lawan bisa terima bola dan dia bisa ngerubah posisi badannya, maka Iqbal harus duduk. Boleh nggak kayak gitu? Boleh Boleh, nggak? boleh, Coach. Kenapa? Kenapa dibuat aturan begitu? Kenapa Mas Agus? Biar apa? Kan gitu. Biar tercapai apa? Kalau misalkan yang kuning ini nanti terima bola, terus bisa balik badannya mengancam, maka Iqbal duduk misalkan. Atau Iqbal dipukul mukanya, gitu. Misalkan kalau mau kejam gitu kan. Biar apa kalau kita bikin begitu? Apa kira-kira yang akan terjadi atau tercapai? Gitu. Taktik apa yang dibutuhkan, pemahaman apa yang dibutuhkan dengan aturan tadi, aturan sebagai variabel dalam drill. Ayo, bayangin. Biar cepat mengambil keputusannya, Bang. Ya pasti masalah keputusan, Bang. Jangan yang general, Bang. Pasti soal keputusan kalau ini, karena kan orientasi taktik. Pasti keputusan lah kalau taktik. Silakan. Ayo. Merangsang agresivitasnya Pak, Kenapa? untuk merangsang agresivitasnya biar dia nggak, biar pemain si kuning itu nggak bisa, badannya biar nggak mengancam ke depan. Rangsang agresivitasnya. Apalagi agresivitas di mana? Di si Iqbal Pak. Di fundament Jadi apa? ketika bola jalan, Iqbal juga jalan, biar posisi badannya nggak bisa mengancam ke depan, nggak ada progresi jadinya. Berarti Iqbal nggak boleh buang waktu dong. Ya Pak. Betul, betul. Berarti reaksinya harus cepat dong. Berarti penyesuaian posisi berdirinya harus benar dong. Mendominasi ruangnya harus lebih benar dong. Kan gara-gara aturan nggak? Ya. Itu Tino nggak ada di coaching kliniknya BTS ini. Oh gara-gara gitu kalau mau ngerangsang. Ya, ya Sutria ya. Sutria ini temannya Rizky Adi ya.
Iya, Pak. Di Dinamo Training nggak ada. Apa di mana? Di pelatihan Dinamo Training nggak ada. Ada. Baterai. Baterai training BTS kemarin nggak dijelasin gini. Cuman contoh-contoh latihan aja. Contoh latihan, makanya kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Kalau mau ngerangsang anak untuk agresif tuh gimana sih? Makanya pernah kan saya buat juga drill yang misalkan kalau lawannya bisa terima bola di belakang, maka dia duduk misalkan. Pernah kan? Saya buat begitu. Nah, Berarti nggak berhasil mengontrol lawan. Nah, lalu kita libatkan dengan situasi menang jumlah. Berarti pemain memanfaatkan situasi menang jumlah. Jadi kita mengcreate kalau orientasinya taktik. Itulah yang terjadi di timnas, orientasinya taktik. Pemain yang nggak nyampe ke sana akan kecoret. Amos. Tuh, ketemu nggak alasannya? Gampang. Oh, kenapa ya Amos nggak main? Ya kamu tidak melihat. Kalau saya kan melihat, kan gitu. Ya, teman-teman SBR melihat. Netizen kan, kenapa Amos nggak dipanggil? Wah, padahal paketan paketan Black Steel lu gacor. Kenapa nggak situ yang jadi pelatih kan gitu? Ya, jadi kita yang buat soalnya, Mas Agus. Jangan kita arahin. Kalau kita arahin, berarti kita pakai metode tradisional. Tapi kognitifnya tidak berkembang. Jawabannya cuma satu, padahal jawaban bisa banyak. Itu. Jadi jangan mikirin modelnya Mas Agus, jangan mikirin bergeraknya gampang bikin model mah. Kita saya kasih tahu kalau bikin model doang mah. Model yang Hector buat ya merem. Saya udah bikin 2015. Ya pemainnya cuma pemain kampung kan gitu kan, bukan pemain nasional. Ya pasti beda kualitas. Ya, jadi buat teman-teman yang tadi udah berusaha menjawab, harus lebih komprehensif lagi. Nanti terbiasa kok dalam melihat pertandingan. Lebih punya kelas. Nah, itu yang harus teman-teman tunjukkan. Ya, jadi sebuah drill. Misalkan kita menemukan ini di game situasi, besok jadi drill. Di sesi selanjutnya jadi drill. Kayak gitu, jadi selalu meningkat. Itu kalau metodenya bicara yang modern, pemecahannya pada terus. Nah, kalau tadi di 10 kali 10 semua elemen-elemen atau struktur yang ada dalam tubuh manusia dilibatkan, emosinya ada, sosioafektifnya ada, kognitifnya ada, kerja motornya ada, koordinasinya ada. Kira-kira drillnya berat nggak ketika semuanya dilibatkan? Berat nggak? berat coach. Berat. Itu sebabnya Hector pakai menit. Menitnya dikali angka bebannya. Gitu Tino sama Felix. Kalau pengen tahu jawaban kenapa pakai timer. Cil. Bedanya dia orang Spanyol, saya orang Cipinang. Itu doang. Ya, ya kumaha, ya. Mau gimana deui gitu kan? Ulah gitu, gitu. Kalau kata orang Ambon kan. Ada kan bener kan di lapangannya timer? Iya. Iya, Dilihat semakin berat semakin kerasa di situ. Dan di situ banyak pemain yang kaget terpental dari drill itu. Kenapa? Karena ada tingkat stresnya. Ada tingkat stresnya nggak? Harus mecahin soal tadi. Ada tingkat stres nggak ketika motor kita tidak sanggup, teknik kita tidak sanggup. Tingkat stresnya ada. Berarti drillnya termasuk drill yang kompleks. Kalau teman-teman lihat postingan saya soal level drill, itu masuk di drill nomor 5. Tinggi angkanya itu. Pengalinya, contohnya misalkan angka 2 dikali misalkan 5 menit. Dikali 10, 5 kali 2 berarti 10 menit kan, misalkan gitu. 10 menit dikaitkan dengan yang namanya skala Bock. Itu tingkatnya udah tinggi nanti. Gitu.
RPE kalau mereka tanya besok tuh RPE apaan? Ah, gampang. Cuma ya dia digaji 9.000 euro gitu. Kalau kita kan kadang dana bos turun apa kagak, nah gitulah. Masih begitu kan? Ya namanya Benar, Bang. kehidupan kan. Turunnya masih 2 bulan lagi. Turunnya 2 bulan lagi. Itu juga tergantung komite seperti apa. Ya. Jadi bukan kita nggak bisa, bisa. Emang teman-teman, terutama Tino sama Felix yang sudah ngeliat, emang latihannya banyak masangkon dia? Enggak kan? Emang AMC banyak masangkon? Ya, Ya, ya udah gampang. Bukan nggak bisa kita harus pede aja. Nah, perhitungan seperti itu ditemukan tahun 97 oleh Profesor Cerullo. Gitu. Ya, tuh kalau mau dibahas lagi lebih dalam nanti Tino. Nggak banyak Mas. Kalau yang merumuskan opsi small group taktik itu namanya Anton Garcia. Anton Garcia itu temennya Jesus Candelas. Itu orang Granada kalau nggak salah. Berarti satu kampung sama Miguel Rodriguez. Tapi dia dari cabur handball. Tuh, ketemu lagi. Elaborasi. Ya, sesuatu yang gampang jadi rumit karena kita nggak paham. Tapi bisa digampang kalau kita paham. Kan gampang. Ya nggak Bang Azwar? Nang-nang aja Bang Azwar. Pusing bang. Nah, paling kalau masalah pergerakan segala macam, dia akan jelaskan juga nanti di sesi kelas. Makanya dia pakai kamera, alat bantu. Ya kita pakai apa? Pakai ingatan paling kan gitu. Namanya juga nggak punya kamera, juga timnas kamera saya, gimana? Ya. Mulai kebayang ya. Tapi sekali lagi, drill ini tidak bisa dipakai untuk pemain yang punya basic minim. Nggak bisa, karena pasti akan kesulitan dan stres sendiri nanti. Pelatihnya juga ikut stres paling. Ya, Profesor Cerullo itu yang buat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nggak perlu rumit-rumit, Tino. Justru kalau usia segitu banyak begitu latihannya, terutama di usia 14, 15. Nah, dikit-dikit. Jangan kebanyakan drill yang pakai kon-kon. Nah, tapi itu bisa terjadi kalau kita sepakat di grassroots ini matang sebelum puber. Kan gitu. Koordinasi lateral lidat terpenuhi di usia 10. Jadinya itu salah satu yang membedakan antara kita dengan Iran. Iran kalau menjelang pertandingan, menjelang kejuaraan tim seniornya, nggak banyak latihan basic, banyak gym segala macem. Karena hal-hal itu sudah dibangun di bawah. Logis ya? Masa iya kita bayar Sintayong mahal-mahal ngajarin passing doang? Kan nggak pada tempatnya, ya kan? Tapi kan dia punya punya ruang dengan adanya pemain diaspora. Nah, sebenarnya permasalahannya di mana jadinya kan gitu. Ya. Diaspora juga kalau ketuanya punya duit, kalau nggak punya duit ya udah nganga palingan gitu kan. Makanya Seleção ada itu. Selesai. Korea selesai, melenting lah gitu kan. Liga Matahari itu pagi-pagi saya panas-panasan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Itu baru satu kejadian.
Apalagi teman-teman melihat banyak kejadian, banyak pertandingan, itu akan memperkaya hasanah keilmuannya, anjay. Tapi dengan dasar teori yang jelas, ya, supaya nggak salah point of view-nya. Mau nyoba lagi? Nyoba lagi? Analis lagi kita? Bayar. Tadi promosi tadi kalau tadi. Nah, tinggal teman-teman kuasai tadi apa namanya? Bagaimana mapping lapangannya, ya kan? Bagaimana software analisanya. Itu yang memudahkan kita menjadi kerjanya efektif dan efisien. Ya, sama seperti contoh kasus yang di grup yang saya bilang, di apertura ada nggak orang yang jagain bola di pinggir? Soalnya ini selalu terjadi kan gitu kan. Ada. Cocok nggak sama Bisu? Saya padahal nggak pernah ketemu Hector loh. Saya nggak pernah lihat latihannya timnas loh. Tadi saya mau ngomong tuh, nggak Apa? ada marker di latihannya, tapi banyak orang yang nyiapin bola. Iya, Di bola harus selalu ready. karena bola adalah teman. Kalau menurut saya, drill keeper itu ada tadi yang apa namanya? Yang pakai waktu 5 detik ada. Kalau kiper lambat untuk apertura, maka kena hukuman itu bisa juga dibuat. Jadi tambahkan supaya memanfaatkan apertura. Makanya kalau kita lihat kiper-kiper timnas kita sekarang, begitu bola out, apertura, opening up, segera lari ke pojok pasti kan. Tapi menangkap sesuatu dulu apa yang terjadi, lari ke pojok minta bola ke ballboy. Tapi saya khawatir besok ballboynya orang Thailand. Lo bisa kita pertimbangkan dong. Nah, hal-hal yang nggak bisa dikontrol, yang dibilang Hector ya itu. Hal-hal yang nggak bisa dikontrol di pertandingan nggak usah kita pusingin. Masalah kartu, wasit, ngapain kita pusingin hal kayak gitu. Kita cari cara, makanya mainnya lebih safety kemarin, supaya nggak kena kartu, supaya nggak cedera. Kenapa? Karena nunggu pemutihan. Kalau di fase grup, terjadi pemutihan nanti. Gitu. Makanya Ais nggak dimainin. Jadi ada dasarnya. Kenapa nggak dimainin? Itu sangat gampang. Ya nggak? Padahal kita cuma nonton di layar kaca doang. Bukan kita jago. Enggak. Kita peka. Tapi jangan pekok. Beda loh. Peka sama pekok. Ya, Ferli ya. Jangan kebanyakan model latihannya. Model mulu. Mau kemana model gerakan? Emangnya yang jawab situasi model gerakan. Ya. Mau lagi? Bayar 20 juta lagi. Iya bayar. Bayar saya aja mendingan 20 juta nggak apa-apa. Buat beli software deh. Ada lagi? Mau nyoba lagi? Latihan analisa Mau. lagi? Lagi. Bayar. Tuh, bentar saya. Kalau lagi masih kebuka nggak? Oh masih. Oke. Jadi data drill satu, ya kan? Gampang. Dari sekian itu jadi satu drill. Nah, tinggal dinaikin level-level kerumitannya. Itu cocok untuk pelatih timnas seperti itu. Maksudnya orientasinya ke taktik. Tapi kalau orientasinya ke teknik nggak bisa. Nah, pemain yang nggak sanggup dengan drill itu akan tersingkir dengan sendirinya. Yogi tersingkir, Dewa tersingkir, Adrian Kaspari tersingkir, Akas dengan sendirinya tersingkir karena ketidakcakapan itu. Gitu. Oke, sekali lagi aja ya. Saya harus pulang soalnya. Udah setengah 12. Saya kan nggak di rumah ini. Di studio 3. Konsen ya. Kita lihat. Oh, belum dirubah speednya. Bentar. Speednya.
Yang mana ini? Fotonya 7, 3 vendor. Apalagi dia terima dengan kaki kiri di kiri. Wah, enak itu di pressure. Ya enggak? Di kiri Israel tinggal naik. Kita lihat pelan-pelan. Ada masalah nggak ini? Tuh, banyak banget lagi masalahnya. Dikit aja ya. Lewat. Ada masalah nggak ini? Hah? Ini nanti yang membandingkan pemain A sama pemain B. Salah satunya. Ini nggak usah coret-coret, cepat kok kalau ini. Pakai yang tadi coba. First, orang yang megang bola, first defender. Bagaimana tiga pemain yang lain? Lihat. Coba. Ayo. Nanti akan bisa ngelihat bedanya Isra dengan Samuel Eko. Ya gitu. Bedanya Isra dengan Evan. Gitu. Enak kalau ngayal mah. Apa nih yang kelihatan di sini? Gak kelihatan? Kita skip aja berarti ya. Penting nggak ini? Silakan yang mau mencoba. Ayo yang mau mencoba silakan. Saya kasih lagu deh. Jarang-jarang sih barang ada musiknya kan. Ayo. Ayo pakai yang tadi aja dulu. Rumusan yang tadi. Apa yang harus dilatih? Banyak hal ini. Silakan, silakan. Ayo, Izin jawab, Coach. ya jawab aja nggak apa-apa. Saya dengerin, yang lain juga dengerin. Nah, yang kayak tadi ya, Coach. Iya, yang tadi aja nggak jauh-jauh. Itu yang pertama posisi badan pemain Australia yang pegang bola. Ya, pasti. Sepakat ya. Yang lain sepakat ya. Sepakat. Kan dasar sama. Terus, Lalu post defendernya di situ hmm, Iqbal ya, Coach. nggak tahu siapa itu. Yang di kanan itu. Ya, terus, Lalu yang posisinya Israr. terus. Karena itu kan posisi badannya kan nggak ideal yang pemain Australia itu, artinya tidak tidak menyiapkan. Kalau sering disampaikan Coach Wilan kan badannya nggak disiapkan untuk, artinya apa ya, itu kan kalau yang itu kita menekan atau mengancam atau diancam, itu kan yang kuning itu kan karena posisi badannya seperti itu, dia posisinya diancam, Terus, akhirnya dia passing ke belakang, tidak tidak ya karena itu, Coach. Gimana jelasinnya? ya nggak tahu saya. Yang lain silakan menambahin atau mengurangin. Silakan coba dilihat baik-baik. Sedikit deh ini sih.
dikit enak. Ayo, nggak ada. Terus saya lagi yang jawab, oh bisa digedein gitu. Cak Tino. Israel mungkin bisa lebih mendominasi ke depan dengan posisi lawannya seperti itu. Dasarnya Posisi badan orang yang pegang bola itu. Kaki kiri posisi sudah. dasar atau posisi kakinya, Nah, posisi badan atau posisi kakinya. ya posisi badan dan kaki kuatnya itu kan kaki kiri sudah menunjukkan mau passing ke belakang dengan jarak seperti itu Berarti Israel bisa berarti lebih mendominasi ke depan. terkait dengan apanya? Posisi badan dan pandangannya sudah ke Dengan belakang. arah serangannya nggak ada, lalu dengan jalur passingnya kan. Ya. Nah, berarti kan menjadi informasi bagi Israr bahwa si pemain kidal ini akan passing ke sana. Nah, artinya di sini butuh apa? Dalam komponen fisik, Israr ini butuh apa? Mas Agus mungkin bisa bantu. Butuh butuh strength dan power itu coach. Pasti. Tapi yang pertama apa? Strength power kalau yang pertamanya nggak ada juga nggak bakal jadi, Mas Agus. Speed. Ya kan power, speed tambah strength. Iya coach. Ngetes saya situ. Ya apa sebelum sehingga powernya bisa dimaksimalkan karena ada sesuatu sebelumnya. Pijakan atau perlu menyiapkan tubuhnya untuk Enggak. Komponen fisik kok. Apa komponen fisik yang bisa terlibat di sini? Mas Agus pakai berapa komponen fisik? 8, 9, atau 10? Sebutin salah satu, coba. Apa ya kira-kira yang dibutuhin? kecepatan reaksi. Itu ya, itu dong. Kita punya strength, punya power, tapi nggak ada reaksinya. Bisa nggak? Ngaruh nggak? Hmm? Nah, reaksinya lambat akhirnya juga nggak maksimal, nggak tercapai coach. Lalu ada perubahan arah. Agility maksud? Masuk. Oke. Nah, kalau kita tarik di sesi awal, ada general warm up, ada spesifik warm up. Ya, termasuk spesifik. Kalau memang teman-teman mau melatih itu, berarti spesifik warm up-nya harus ada. Ya atau enggak? Iya. Nah, kan enggak. Jadi satu sesi udah itu. Ya, udahlah ya. Udahlah. Nah, artinya itu akan memperkecil waktu, ruang yang terjadi kalau misalkan ketika kakinya si pemain Australia ini udah mengangkat dan mengarah ke sana, reaksinya Israel bagus, agility-nya bagus, ditambah punya strength, artinya fase kedua dari man markingnya akan lebih berjalan dengan baik dan tentunya penguasaan ruang atau kontrol jaraknya akan lebih baik sehingga bisa memberikan informasi pada tiga pemain yang lain dan kita bisa merebut bola atau mencegah terjadinya progresi. Ada usul kata nggak? Nah, pertanyaannya sekarang yang muncul adalah unsur psikologisnya apa? Jawab sekarang. 1, 2, 3. Keburu gol kelamaan. Unsur psikologis apa yang dibutuhkan di sini? Dalam tujuan misalkan yang tadi saya sebutkan merebut bola atau mencegah progresi. Unsur apa? Unsur psikologis apa Mas Agus? Hmm? Tetot.
apa ya, anu kalau bahasa Jawanya ngoyo itu coach. Oh yo, nggak mau kalah. Ya, jadi dia harus ya sesuai dengan tadi kan harus cepat, harus anu dia harus Ah, apalagi untuk Ancaman Bang, ancaman. untuk memunculkan rasa nggak mau kalah, gimana cara bikin drillnya? Gimana cara membuat mereka muncul rasa nggak mau kalah itu? Oh, ketemu lagi Tino. Gampang lah ya. Itu aja kerjaan kita sebagai pelatih. Kalau orientasinya taktik. Rasa apa lagi? Ya, rasa apa lagi? Unsur psikologis apa lagi? Perlu nggak fokus? Perlu nggak konsentrasi? iya, Perlu nggak endurance? Kalau fisik, perlu coach. Ya intensitasnya sangat tinggi di situ kan. berarti apa namanya? Strength endurance. Ya kan? Endurance atau speed endurance. Ya, speed endurance. Apalagi, ayo fokusnya, konsentrasinya, kalau bisa masuk. Kalau semuanya dimasukin, berarti drillnya berat. Ketahuan ya jadi ya. Di sesi pemanasan ada spesifik untuk ke arah sana nggak? Kalau kita mau buat drill tadi Harus ada coach. harus ada. Boleh nggak dibuat permainan? Boleh. Boleh. Tuh, yang penting komponen-komponennya ada semua. Ya, bola berpindah, dia bergerak, lat. Walaupun memang jauh gitu kan. Nah, analisis kasus saja kita. Geser, 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 geser. Harusnya bisa geser lagi tadi. Paling enggak pas bola di sini, badan udah ke belakang, udah di sini nih. Jadi memperkecil, ya enggak? Ya enggak Bang Azwar? Kecil. Ya, itu ada di Samuel Eko. Boleh cek besok. Tapi minimal sudah apa dalam pressure memaksa lawan berbuat apa? Berbuat Kesalahan. Kesalahan. iya gitu. Kalau berbuat kesalahan, kita hukum dengan dia defense, boleh nggak? Gantian lo defense, gue yang nyerang. Dalam drillnya boleh nggak begitu? Boleh. Boleh, Terus kalau dikonversi menjadi nilai, boleh nggak? Yang menyerang boleh. berhasil berapa banyak, yang kalah berapa banyak. Kan gitu. Jadi itu barang. Gampang ya Bang Aswar ya? Bagi abang, bagi kami. Gampang kalau Iya. paham ya bang. Ya, kan saya ajak itu kan paham dulu. Bukan model, kalau model gampang. Mas Aku. Ya, Pak. Nah, secara psikologis ini juga berpengaruh besar. Lawan jadi merasa tertekan, walaupun badan kita kecil-kecil, Australia gede-gede. Di situ jadi membuat suatu keunggulan buat Indonesia bahwa kami lebih superior. Padahal baru berapa berapa detik itu permainan. Coba lihat. Hmm? Baru berapa detik tuh? Baru 1942. 17 detik. Bisa 17, 18. Iya masuk. Ini buru-buru untuk dimulai memastikan posisi pertahanan ini udah benar atau belum kan gitu. Makanya lihatnya ke depan. Oh, rupanya siap. Ya udah kita mulai yuk. Yang gitu kan gampangnya kita mulai dari bawah. Oh, lihat yang kayak gini-gini enggak?
Gerakan ini nggak ada dasarnya nih, hanya menghafal nih, ya, nggak sinkron dengan defender. Itu contoh, ya kan? Iya. Kalau Australia bener mah, nah, tolong ini kalau saya mah, ya cap, goblok gitu ya, enak ya ngatain bule, goblok. Tidak dong, kan? Firman langsung dipanggil sama bench nih, lihat nih, ya, sorry coach gitu. Kan dari depan kosong, kiper, ya, ini angkor bergerak, nah iklan, selesai berarti. Potong, ya. Nah, inilah kelemahannya kamera TV, ya kelihatan pivotnya seperti apa kan? Ini panjangnya, lebarnya, ya, ada satu garis. Oh, ini garis. Oke, dasar dia membantu karena tekanan, ya. Nah, semestinya kalau ada kayak gini, ini udah di sini. Karena tadi, yang tadi megang bola, tekanan, ya, ya. Nah, badannya juga salah nih yang pegang bola. Kalau dia siap, dia akan taruh bola ke sini, paralela, bisa. Atau stress and linear antara antara Firman dan Israr. Karena badan kan ini, akhirnya Iya, Coach. keputusannya jelek. Coba kita balikin. Ya, ini ya, sambungin. Kalau kita mau bikin tuh sambungin nih pemain 1, 2, 3, 4, sambungin ke sini. Tuh, ya. Penyesuaian terhadap bola lateralidad, ya, jalur passing dengan kakinya. Ya, kalau dia agak geser sedikit lebih gampang, si Ais agak geser dikit nih lebih gampang. Nah, sentuhan pertamanya ke belakang. Jelas ya? Terus kalau Iqbalnya ditarik lebih jauh, lebih mudah lagi nanti untuk pindahin bola ke sini. Atau untuk lempar bola atau long pass ke Firman. Tapi kan yang terjadi disamperin. Makin sempit nggak? Iya. Nah, tuh, hilang. Jadi kalau saya coret-coret, ini satu, terima bolanya. Yang kedua, kalau melihat seperti ini, ada banyak kemungkinan, bisa macam-macam. Tapi balik pada pembacaan permainan. Apakah Iqbal melihat ruang yang di belakang ini? Kan gitu. Lalu, apakah ini ketahan lawannya? Ini akan naik sehingga ada ruang di belakang. Ya nggak? Kebayang ya? Kebayang? Jadi kalau badannya siap, dia bisa paralela. Oke. Habis dia blok di sini, ini bisa melebar dan akan terkoneksi dengan Israr. Betul? Kalau misalkan si Iqbal ada di sini, maka Ais bisa terkoneksi dengan Iqbal, Ais bisa terkoneksi dengan Israr. Benar. Betul? Betul. Iya, Coach. Nah, ini balik lagi kualitas individu. Kita bisa bikin gerak begitu, tapi balik ke kualitas individu. Makanya di awal teman-teman tahu bahwa taktik individual sebagai fundamen. Amin. Ini menjadi adaptif.
sesuai dengan sifat dan karakteristik olahraganya. Sesuai, Coach. Jadi relate, nyambung masalah faktor-faktor pengambilan keputusan, persepsi dan pengambilan keputusan, bahwa lateral leader itu penting, usia 8 sampai 10 itu optimal, nanti 10, lalu peripheral, central vision, pola dasar persepsi itu usia 6 tahun dimulai. Oke. Yang selanjutnya adalah orientasi korporal, orientasi badan atau body shape atau open body shape, bagaimana badannya selalu terlibat dalam inti permainan, inti area permainan, gitu. Terlebih kaki sebagai eksekutor. Sampai sini jelas bahwa ini bisa dikembangkan. Bagaimana ngedrillnya nih? Kan gitu lah, ntar. Gampang lah ya. Tapi kan dalam pertandingan kesalahan itu biasa terjadi. Cuma pemain yang menyadari kesalahan-kesalahan ini penting. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita lanjut. Ya, gara-gara sentuhan pertama, ini harusnya idealnya adalah nggak lihat bola, tapi lihat yang ada di sini. Garisnya itu. Tuh, akhirnya dia mundur. Padahal bisa tekan di sini. Teknik itu, masalah teknik. Oke. Cukup. Nanti kapan-kapan bisa ngobrol gini lagi lah. Nggak harus pakai slide saya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita sudahi? Saya harus pulang lumayan jauh malam-malam gini. Ya. Dari yang tadi pertama masalah apa teknik, latihan teknik, nanti coba saya buatkan slide-nya lagi kalau masalah latihan teknik. Teman-teman harus menemukan gaya sendiri. Yang selanjutnya adalah seorang pelatih teknik harus menguasai 3 hal. Yang pertama masalah bagaimana mengukur kemampuan pemain, baik kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua itu terkait dengan teknik pengajaran pedagogi. Yang ketiga itu bagaimana menguasai seluruh konsep dan prinsip dari teknik. Yang bahasa selanjutnya tadi itu berarti tentang kegiatan membership kita yang akan kita rubah. Jadi teman-teman saya harap memaklumi sikon yang harus saya jalanin, ya, bukan nggak mau bikin video member atau apa, tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami demi kenyamanan bersama. Yang ketiga tadi kita sudah belajar menganalisis sedikit bahwa hal-hal kecil itu bisa jadi meningkatkan value setiap pelatih. Dari hal kecil kita bisa bikin drill, kita bisa mengembangkan drill, bisa mengembangkan metode kepelatihan kita, mengembangkan ide-ide yang sesuai dengan filosofi kepelatihan teman-teman nantinya. Tapi juga jangan pernah lupa ketika orientasinya ke arah taktik, itu tidak cocok dengan anak-anak yang punya basicnya jelek. Jadi jangan dicampur aduk, gitu ya, penggunaan metode latihannya, baik analitik ataupun integral, global, sintetik, dan segala macam. Ya, teman-teman juga harus mengingat-ingat terus setiap momen pertandingan sehingga bisa menjadi pengalaman. Walaupun itu cuma 1-2 detik, itu akan terjadi. Nah, pengalaman ini juga harus ditularkan kepada pemain dengan pemecahan masalah, bukan disuruh-suruh. Sehingga setiap latihannya pola pikir mereka dalam permainan, dalam memahami permainan itu menjadi lebih berkembang ketimbang dia disuruh-suruh. Itu bahwa pemain betul harus mengambil keputusan cepat, bahwa pemain betul harus memberikan solusi yang terbaik pada setiap momen pertandingan,
Tapi hal itu bisa dicapai dari banyak sudut pandang berdasarkan kemampuan dia. Artinya terkait dengan faktor-faktor penunjang pengambilan keputusan, persepsi sebelum terjadinya eksekusi. Jangan dibolak-balik gitu. Itu rangkumannya paling untuk ngobrol malam ini. Santai lah ya, ngerangkum gitu doang mah ya. Ya, Ferry ya. Gampang lah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Di sini AC-nya dingin, 4 derajat barat. Jadi nggak ada extra time, Bang. Nah, jangan kalau di studio 3 nggak bisa extra time. Kalau studio 1 2 bisa nanti. Rumah saya udah jadi kok kan, tapi masih beres-beres barang. Ya, tinggal kita lihat lah studionya seperti apa, yang studio mini ya kan. Pasti kalau